Selamat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan lanjutkan pokok bahasan mengenai larutan penyangga atau larutan buffer bagian kedua, yaitu sepenuhnya membahas tentang pH. Yang dilengkapi nanti ada contoh soal dan soal latihan. Jadi kita nanti akan ditunjukkan dengan rumusan berikut ya. Jadi bagaimana penggunaannya, perhatikan, simak baik-baik. pH larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Buffer asam mengandung komponen asam lemah dan basa konjugasinya, di mana basa konjugasinya ini selalu berasal dari garamnya, sehingga buffer mengandung komponen asam lemah dan garamnya. Misalkan, campuran CH3COOH dengan CH3COONA. CH3COOH sebagai asam lemah, CH3CONA sebagai garam yang mengandung basa konjugasi. Jadi dalam campuran terdapat reaksi, yaitu pada asam lemah terjadi ionisasi sebagian ini ya, membentuk kesetimbangan. Sementara pada garamnya itu terionisasi sempurna. Ingat, asam lemah terionisasi sebagian, sementara garam termasuk elektrolit kuat terionisasi sempurna. Jadi dari reaksi ini dapat kita perhatikan bahwa sumber CH3CO- ada dua, yaitu berasal dari asam lemah dan garamnya. Tetapi karena perbedaan reaksi ionisasinya, nanti dapat dianggap bahwa CH3CO- itu hanya berasal dari garamnya. Kenapa? Dari asam lemahnya itu jumlahnya sedikit, jadi dapat diabaikan. Jadi dianggap semuanya berasal dari garam. Nah, untuk menurunkan pH atau menentukan pH larutan penyangga asam, perhatikan reaksi 1. Terdapat kesetimbangan CH3COH terion menjadi CH3CO- ditambah H positif. Jadi dapat kita tentukan Ka sama dengan konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Masih ingat ya, kanannya ini CH3CO- kali H positif per kiri konsentrasi CH3COH. Jadi karena menentukan pH, kita ambil konsentrasi H positifnya ya. Konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COH per konsentrasi CH3CO-. Di mana konsentrasi CH3COH sudah pasti berasal dari asam lemahnya. Sementara konsentrasi CH3CO-nya ini kan ada dua sumbernya tadi ini. Jadi yang mana digunakan yaitu seharusnya dua-duanya, yaitu dari asam lemah dan garamnya. Tetapi karena jumlah CH3CO- pada garam itu jauh lebih besar dibandingkan dengan CH3CO- dari asam lemah, jadi digunakan hanya dari garamnya saja. Maka ditulis konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi anion garam. Demikian. Di mana konsentrasi itu adalah rumusnya mol per volume campuran. Jadi kalau kita konversi ini mol A per volume campuran, ini mol G per volume campuran, maka diperoleh konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali X. Untuk X ini adalah yaitu besaran yang menghubungkan antara anion garam dan garam. Gitu ya. Jadi anion garam sama dengan garam ketika nilai X-nya sama dengan 1. Sehingga rumusan penentuan pH larutan penyangga asam dapat ditulis sebagai berikut. Konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam dikali X. Atau konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali X. Untuk penentuan pH ini tidak ada masalah, kembali dihubungkan, yaitu minus log H positif. Terangannya ini tadi. Untuk konsentrasi A dan konsentrasi G itu adalah konsentrasi setelah bercampur ya. Jadi bukan konsentrasi mula-mula. H itu mol, A kecil itu mol asam lemah, G kecil itu mol garam. X ini apa? X itu adalah valensi garam atau indeks basa konjugasi. Contoh, penyangga dari asam lemah dan garamnya. Berarti ini adalah penyangga yang dibuat secara langsung, jadi tanpa reaksi.
campuran HCOOH 0,2 molar dengan HCOONA 0,3 molar mempunyai pH 4. Dan KaHCOOH sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka perbandingan volume HCOOH banding HCONA adalah, jadi kita hubungkan saja ke rumusnya ini ya. Nah, di mana kalau pH bapernya 4, berarti otomatis H positifnya 10 pangkat minus 4. Di mana A sama dengan molar kali volume, karena A itu tadi mol ya, jadi mol itu rumusnya molar kali volume. Jadi A, mol asam sama dengan molarnya 0,2, kita misalkan aja volume asamnya VA, itu kita buat ya. Lalu untuk mol garam itu molar kali volume sama rumusnya, yaitu 0,3 kali Vg. Jadi asamnya kita misalkan VA, volume garamnya kita misalkan Vg. Nah, di mana kalau garam HCONA ini terion menjadi HCO-. Jadi untuk menentukan nilai X biasanya dibuat seperti ini. Nanti kalau udah terbiasa dari rumusnya pun udah bisa kita tentukan nilai X. Nah, ini nilai X-nya sama dengan 1. Maksudnya adalah jumlah pasangan konjugasinya ini ya. Nah, kalau tadi dibuat indeks dari bahasa konjugasinya ini. HCO-nya ini berapa banyak? Itu sebanyak 1. Maka nilai X sama dengan 1. Lalu kita hubungkan ke rumus, yaitu H positif, Ka-nya masukkan, mol asamnya ini tadi 0,2 kali VA, mol garamnya ini 0,3 kali Vg, X-nya 1. Ini tinggal hitung ya. Nanti masukkan H positif 10 pangkat negatif 4, kita coret, maka diperoleh VA per Vg sama dengan 3:4. Jadi kira-kira demikian ya. Untuk perhitungan matematisnya tidak ada masalah. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu penyangga yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. 200 ml larutan CaOH 2 kali 0,2 molar dicampur dengan 300 ml larutan CH3COOH 0,4 molar. Jika harga Ka 10 pangkat negatif 5, maka pH campuran tersebut adalah. Jadi karena ini penyangga yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat, berarti kita buat reaksinya ya. Nah, ingat tadi ada syarat kalau mengandung basa kuat. Jadi saya buat reaksinya CH3COH ditambah CaOH 2 kali. Ini gak ada masalah lagi penentuan reaksinya. Sudah kita pelajari di reaksi-reaksi elektrolit. Lalu kita buat tabel MBS, kita isi. Mol CH3COH mula-mula yaitu molar kali volume. Molarnya 0,4, volumenya 300, berarti 120. Sementara CaOH 2 kali, molarnya 0,2, volumenya 200, berarti 0,2 kali 200 itu 40 ya. Nah, siapa yang habis? Masih ingat caranya ya? Nah, caranya bagikan aja dengan koefisiennya 120 dibagi 2, 40 dibagi 1 lebih kecil, 40 gitu ya. Atau dengan kata lain, karena ini penyangga, maka basa kuat yang harus habis. Jadi ini habis ya. Jadi 40 mmol berarti ini menjadi acuan penentu mol zat lain di baris bereaksi. Sehingga CH3COH-nya 80. Ini tahu ya dari mana 80, karena koefisiennya 2. Lalu CH3COO2 kali Ca-nya, garamnya 40. Lalu kita tentukan baris sisa. CH3COH di sisa ada sebanyak, CH3CO garamnya dulu ya, ini 40. Sementara asam lemahnya 40, jawabnya habis. Ya. Masukkan ke penentuan nilai X. CH3CO2 kali Ca kalau diionkan ya, berarti inilah koefisiennya. Jadi indeksnya ini 2. Atau dari sini pun sebenarnya udah kelihatan ya. Koefisien yang lemahnya itulah nilai X. Maka X sama dengan 2. Oke, kita buat rumus. Jadi H positif yang kita cari, masukkan Ka 10 pangkat negatif 5, mol asam ini ya yang kita masukkan di baris sisa 40, mol garam ini 40, X-nya tadi nilainya 2. Jadi tinggal hitung. Nah, ini nanti 5 kali 10 pangkat negatif 6, sehingga pH menjadi 6 dikurang log 5. Jadi mudah ya. Yang kedua, larutan penyangga basa.
dengan cara yang sama, maka rumusan pH penyangga basa dapat ditulis sebagai berikut. Jadi di asam, kita ganti H positif menjadi OH negatif. A menjadi B, itu aja ya, kita buat ini. OH negatif, Kb dikali konsentrasi basa lemah per konsentrasi garam dikali valensi. OH negatif sama dengan Kb mol basa per mol garam. Nah, ingat, jadi karena OH negatif yang kita cari, maka kita awali nanti dengan POH, jangan langsung pH ya. POH dulu, lalu kita hubungkan ke pH dengan cara 14 dikurang POH-nya. Nah, di sini sering sering kecolongan, ceroboh. Hati-hati. Kalau untuk basa dimulai dari POH dulu ke pH. Keterangannya sama. Ini. Jadi untuk X adalah valensi garam, yaitu indeks dari asam konjugasi atau indeks dari komponen lemah gitu ya dari garamnya. Langsung ke contoh, yaitu penyangga yang berasal dari basa lemah dan garamnya. Ke dalam 1 liter larutan NH3 0,1 molar ditambahkan padatan garam NH4Br. MR-nya 98 sampai harga pH-nya berubah menjadi 9. Maka massa garam NH4Br yang ditambahkan sebanyak, di rumusnya tadi ini penyangga basa. Nah, sesuai dengan data soal, diketahui kan pH-nya 9. Karena ini baper basa, kita ubah ke POH sama dengan 5, sehingga OH negatifnya 10 pangkat negatif 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali X. Ini ada di soal ya. Ini Kb-nya 10 pangkat negatif 5. Untuk mol basa, ini dia volume dikali molar 0,1. Mol garam belum. Nah, untuk nilai X-nya ini gak ada masalah lagi ya. NH4Br bagian yang lemahnya lah NH4. Berapa kali NH4-nya? Hanya sekali. Berarti X-nya sama dengan 1. Kita masukkan OH negatifnya. Maka 10 negatif 5-nya boleh kita coret ya. Maka diperoleh mol garam sama dengan 0,1 mol. Ya, 0,1 mol. Jadi karena yang ditanya adalah massa, maka mol sama dengan gram per mr. 0,1 sama dengan gr per mr. MR-nya diketahui di soal, mr garamnya ini 98. Maka gramnya sama dengan 9,8. Jadi dari option jawabannya adalah dodol. Contoh kedua, yaitu larutan penyangga dari basa lemah dan asam kuat. Ke dalam 500 ml larutan NH3 0,4 molar ditambahkan 500 ml larutan asam sulfat 0,1 molar. Bila Kb-nya 10 pangkat negatif 5, tentukan pH masing-masing larutan sebelum bercampur. B. pH larutan sesudah bercampur. Jadi untuk pH sebelum bercampur berarti kita menentukan pH dari NH3 dan pH H2SO4 sebelum bercampur berarti masing-masing ya. Kita mulai dari pH larutan NH3 0,4 molar. Karena basa lemah, masih ingat OH negatif sama dengan akar Kb dikali Fb. Nah, OH negatifnya sama dengan akar Kb-nya 10 pangkat negatif 5, Mb-nya 0,4. Ini kalau kita hitung akar dari 4 kali 10 pangkat negatif 6. Nanti diperoleh 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ingat, karena OH negatif kita ke POH dulu ya. Jadi 3 dikurang log 2. Sehingga pH sama dengan 11 tambah log 2. Masih ingat ya cara mengubah ini pH dengan POH. pH sama dengan 14 kurang POH. Jadi hasilnya ya. Sementara pH larutan H2SO4 0,1 molar adalah karena asam kuat, rumus H positif M kali A. M-nya 0,1, A-nya 2. Jadi H positif 0,2 atau 2 kali 10 pangkat negatif 1. Sehingga pH-nya 1 dikurang log 2. Jadi demikian ya pH sebelum bercampur. Lalu pH sesudah bercampur berarti terjadi reaksi. Jadi ya, NH3 tambah H2SO4 menghasilkan NH4 2 kali SO4. Jadi kita buat tabel MBS, mol NH3 nya kita masukkan
Ini volume kali molar ya. 200, H2SO4-nya juga volume kali molar 50. Yang habis H2SO4-nya 50, sementara sebelahnya 100. Ini perbandingan koefisien aja ya. Maka di baris sisa NH3 ada 100, H2SO4-nya habis, NH42SO4-nya juga 50. OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali X. Kb-nya masukkan, sebelum Kb-nya menentukan nilai X ya, mana tahu ada yang bingung. Nah, ini garamnya diionkan, nah maka ini jumlah yang lemahnya ini ya. Ini anion garam ini, kation garam ini ya, kalau pada buffer basa. X-nya sama dengan 2, atau dari sini pun boleh. Koefisien yang lemahnya ada 2, atau langsung dari garamnya boleh. Yang lemahnya kan NH4, berapa kali? Ada 2. Demikian ya, berarti X-nya 2. Kita masukkan, Kb-nya 10 pangkat negatif 5, lalu basanya 100, garamnya 50, X-nya 2. Maka OH negatif 10 pangkat negatif 5. Sehingga POH sama dengan 5, pH sama dengan 9. Demikian ya. Oke, baiklah. Demikian untuk pembahasan mengenai pH larutan buffer. Berikut ada latihan soal, tentunya untuk melatih Anda menentukan pH larutan buffer. Buat dilatih. Oke, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini tetap dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.